Wabarakatuh. Acara pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Abdul Multi MID, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi memasuki ruang acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne UIN. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Pembacaan ayat suci Al-Quran. Saudara Fahrur Razi, anggota Himpunan Qori-Qori'ah Mahasiswa UIN Jakarta Fakultas Usuluddin, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين
العلم درجات والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembacaan doa. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Dr. Haji Anwar Abbas, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan acara ini, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa dan mengajukan beberapa permintaan kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di sini dan di tempat ini adalah dalam rangka pengukuhan guru besar Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti. Untuk itu ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu dari lubuk hati kami yang terdalam, berkahi dan ridhoilah acara kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu bahwa usaha yang telah dilakukan oleh Bapak Abdul Mukti ini untuk bisa meraih dan mendapatkan gelar guru besar ini tentu jelas tidak mudah. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu, jadikanlah semua usahanya tersebut menjadi amal ibadah baginya, yang akan menjadi penolong baginya nanti ketika berada di depan pengadilan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang telah Engkau berikan kepadanya menjadi ilmu yang bermanfaat, tidak hanya untuk dirinya dan keluarganya saja, tetapi juga bagi umat Islam dan bagi bangsa serta negaranya. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Engkau adalah zat yang maha kuasa dan maha mulia. Kami juga memohon kepadamu ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah perguruan tinggi tempat kami mengabdi ini menjadi perguruan tinggi yang dihormati dan disegani. Buatlah orang-orang yang ada di kampus ini menjadi orang-orang yang mampu mendorong bagi terciptanya kemajuan dan perubahan, serta berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan mengajak orang lain ke jalan kebaikan dan kemaslahatan, serta mampu menjauhkan dan mencegah orang lain dari berbuat kemungkaran dan kemafsadatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah tempat kami mengadu, dan Engkau adalah tempat kami meminta pertolongan. Negeri kami sekarang ini sedang dilanda oleh wabah COVID-19 yang telah menyebabkan banyak dari saudara kami yang jatuh sakit dan meninggal dunia. Oleh karena itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, angkatlah wabah ini secepatnya dari negeri ini, agar kami dapat kembali melakukan aktivitas dan bekerja seperti semula. Ya Allah, ya Tuhan kami, padamulah kami menyembah dan padamulah kami minta tolong. Tolong kabulkan dan perkenankan doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan sidang Senat terbuka. Ketua Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Abudinata MA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan, hari ini Rabu 2 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Abdul Mukti MID sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Senat terbuka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saya nyatakan dimulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Sekretaris Senat Universitas Profesor Dr. Armai Arif MAG, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Profesor Dr. Hajah Amani Lubis MA, para wakil rektor, para dekan, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, para guru besar anggota prosesi, para anggota Senat Universitas, para tamu undangan yang hari ini cukup luar biasa ini. Kami lihat ada yang terhormat mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala, yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Nadiem Makarim, juga mantan Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Lukman Hakim Saifuddin, serta para tokoh lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
para anggota Senat, para tamu undangan, para pemirsa dan pendengar berbahagia. Maaf yang ya, kami juga sampaikan terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya. Pada hari ini Rabu 2 September 2020 kita dapat menyelenggarakan acara pengukuhan Profesor Dr. Abdul Muti sebagai guru besar dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Selalu Jakarta, baik secara offline, secara terbatas maupun secara online, yang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Selanjutnya saya mengajak kita semua untuk memanjatkan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah Covid-19 segera berakhir sehingga kita dapat kembali ke dalam kehidupan normal yang aman, yang memungkinkan kita dapat melakukan berbagai aktivitas dan pengabdian guna kemajuan agama, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia. Selain itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada acara ini, baik secara online maupun secara offline. Kehadiran kita sungguh amat berarti dan membahagiakan bagi kita semua, khususnya bagi Profesor Dr. Abdul Muti MED yang saat lagi akan dikukuhkan sebagai guru besar. Selanjutnya atas nama Ketua Senat kami mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Abdul Muti MED atas prestasi tertinggi dalam pangkat akademik yang saudara capai, yaitu sebagai guru besar bidang ilmu pendidikan agama Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan iringan doa dan harapan, semoga pangkat akademik yang saudara peroleh dapat meningkatkan pengabdian saudara dari yang selama ini saudara lakukan, dan juga dapat membawa keberkahan dan kemajuan bagi saudara dan keluarga, bagi UIN Selalu Jakarta, bagi agama, masyarakat, bangsa, dan bahkan bagi dunia. Demikianlah sambutan ini. Selanjutnya saya sampaikan dan persilakan kepada Saudara Rektor Profesor Dr. Hajah Amani Lubis MA untuk memimpin acara ini selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Abudinata, Ketua Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Silahkan dilanjutkan acaranya. Pembacaan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Zulkifli MA. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 67176/MPK/KP/2020 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia nomor B1-8-DT-1-1-DT-3-6-03-03-2020 tanggal 17 Maret 2020 memutuskan menetapkan ke-1 Pegawai Negeri Sipil nama Dr. Abdul Muti MED, NIP 1998-09-02-1993-11-1001, NIDN 2002-09-6801, tempat tanggal lahir
Kudus 2 September 1968. Pendidikan S3 tahun 2009. Pangkat golongan ruang TMT Pembina Utama Muda 4C 1 April 2013. Jabatan Lektor Kepala, angka kredit 820, TMT 1 September 2010. Unit Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020, dinaikkan jabatannya menjadi profesor, garis miring guru besar dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam dengan angka kredit sebesar 1054,50. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000. Ketiga, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim ditandatangani. Penayangan video profil Profesor Dr. Abdul Mu'ti MID, Guru Besar dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam. Bapak dan Ibu, para tamu dengan hadirin yang kami hormati, kita layangkan pandangan kita ke arah dua layar besar yang berada di sisi kanan dan kiri Auditorium Harun Nasution UIN Jakarta untuk menyaksikan profil video dari Guru Besar yang akan segera dikukuhkan. Selamat menyaksikan. Teguh, kreatif, dari keluarga petani pasangan Haji Jamyadi dan Kusrabi Kidul Jawa Tengah. Jamyadi ayahnya lulusan Madrasah Sanawiyah, sementara Kartinah ibunya lulusan sekolah rakyat setara sekolah dasar. Itu yang berikan nama, itulah adanya, itu buyutnya. Diberi nama Abdul Mu'ti. Entah Abdul Mu'ti itu apa artinya saya nggak tahu. Keluarga dan tetangga mengingat bagaimana Mu'ti meski bertubuh kecil tapi memiliki cita-cita besar. Bude dan Bule Mu'ti ingat bagaimana Mu'ti adalah anak yang rajin. Mu'ti juga memperlihatkan kepemimpinan sejak remaja dengan menjadi ketua perkumpulan remaja Al-Barzanji di kampung. Masyarakat tahu persis karena sejak kecil memang Mas Mu'ti yang panggilannya Kang Dul kalau di desa itu sudah kelihatan orasi-orasinya sejak dia ada di RA Muslimat Manafil Ulum ini dan di MINO Manafil Ulum. Pendidikan Mu'ti dimulai dari Raudatul Atfal Muslimat Manafil Ulum dan Madrasah Ibtidaiyah NU Manafil Ulum pada tahun 1980. Selepas dari Madrasah Ibtidaiyah, Mu'ti melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus, dan saat Madrasah Sanawiyah, rekan Mu'ti ingat betul bagaimana anak kampung itu sudah bercita-cita melintasi zamannya, ingin berkeliling dunia dan bertemu dengan pemimpin dunia. Mas Mu'ti pernah mengatakan pada saya bahwa kelak nanti kalau sudah besar, ingin berkeliling menjelajahi negara-negara yang ada di dunia. Bila perlu bisa ketemu dengan orang-orang yang berpengaruh di dunia waktu itu. Namun saya anggap itu sebagai celotehan yang hanya hayalan atau guyon ya.
rupanya Mas Muti ini benar-benar mempersiapkan step by step untuk mencapai cita-cita itu. Ada 3 catatan minimal yang saya kenang. Yang pertama, beliau adalah gigih. Yang kedua, silaturahmi sangat dijunjung oleh sang profesor. Yang ketiga, sangat hormat pada guru. Ibunya ingat betul bagaimana Mukti menyatakan keinginan untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi setelah menamatkan sekolah di Madrasah Aliyah Negeri. Permintaan membuat ibunya berpesan agar Mukti tidak boleh gagal studi karena belum pernah ada anak kuliah dari desa Getas Rabi. Dulu cita-citanya itu ingin jadi dokter, tapi kakeknya mikir nggak mampu, orang tuamu harus sekolah aja. Sudah sanawi, dia itu minta dengan saya, "Mak, aku kudune kuliah. Dunang wong iki anak wong desa rata ana wong kuliah. Wong kuliah ke gimana ono nggo beras, wong paham iku pegawene iku wong tani, pangan iku oleh ora entuk bayaran duit, oleh iku sawah, tak tanduri beras kudune iku iso nggo beras." Pesan tersebut membuat Mukti tak pernah mengeluh tentang kesederhanaan keluarganya dan malu dengan kondisi keluarganya. Selain kuliah, dia juga aktif di kegiatan intra dan ekstra kampus. Di intra kampus, Mukti aktif di penerbitan majalah Amanah, sedangkan ekstra kampus, Mukti aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Al-Faruqi. Catatan saya terkait dengan beliau itu orang yang cerdas, orang yang hebat. Tentu karena kecerdasannya, maka beliau bisa bekerja secara efektif dan efisien. Saya sering menyaksikan beliau itu harus menyelesaikan makalah yang akan dipresentasikan esok hari pada malam harinya. Jadi menggunakan sistem SKS, sistem kebut semalam. Nah, tetapi karena beliau cerdas, maka semuanya bisa dilakukan dengan tuntas. Bagi Mukti, Muhammadiyah adalah ideologi dalam beragama dan tempat dia mengabdi pada masyarakat luas. Faktor itu yang membuat waktu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu sepertinya belum cukup untuk bermuhammadiyah. Banyak hal lainnya lagi yang bisa diambil dari Mas Mukti, terutama kekonsistenan beliau untuk tetap berada di jalur pendidikan sebagai aparatur sipil negara dan juga tetap konsisten untuk menjadi pengurus persyarikatan Muhammadiyah. Allah sepertinya selalu punya cara membuat saya tak bisa jauh dari Muhammadiyah. Terang Mukti tentang bagaimana kisahnya bersama persyarikatan. Profesor Dr. Abdul Mukti seorang tokoh yang tak mengenal lelah, selalu meluangkan waktunya untuk berkunjung ke daerah-daerah, memberikan tausiah, ceramah keagamaan, serta perkaderan. Sehingga beliau sangat dikenal di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah menjadi seorang orator yang sangat mumpuni dan mempunyai daya tarik tersendiri. Saya itu boleh memilih, Mbak Nana, dalam kebinekaan. Saya ingin tubuh saya itu tinggi, kulit saya putih, hidung saya mancung, sehingga saya diberi nama Habib Syekh Abdul Mukti. Kalau bisa memilih ya. Itulah pernyataan Mukti di salah satu acara televisi. Seperti menjadi identitas diplomasi Mukti mencarikan suasana meski tema yang dibicarakan terbilang berat. Kemampuannya berkomunikasi dengan banyak pihak membuat dia bisa dan nyaman bergaul dengan semua golongan organisasi masyarakat, pendidikan, dan juga lintas iman. Perhatiannya pada kehidupan berbangsa dan bernegara dituangkan dalam bentuk pernyataan langsung di media atau melalui tulisan. Mukti juga aktif menulis di Kompas, Republika, Koran Sindo, Suara Merdeka, Media Indonesia, di Jakarta Post, dan media lainnya. Pikiran Mukti juga tertuang dalam bentuk buku. Dan pemikirannya juga dipresentasikan dalam berbagai forum ilmiah di dalam dan di luar negeri.
alhamdulillah sekarang bisa tercapai yang aku idam-idamkan, bisa jadi contoh satu kampung. Orasi ilmiah disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Mu'ti MID bertema pendidikan agama Islam yang pluralistik, basis nilai dan arah pembaharuan. Bapak dan Ibu, para tamu dengan hadirin yang kami hormati, kita sambut Profesor Dr. Abdul Mu'ti MID. Ini saya kelihatan agak tinggi karena ditambah ukurannya. Terima kasih panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi dhahirati wal batinati qadima wa haditha. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Hajah Amani Burhanuddin Umar Lubis LCMA, yang saya hormati Bapak-bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 4, para dekan, dan seluruh jajaran pimpinan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Ketua dan Sekretaris Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Abudin Nata dan Profesor Dr. Armai Arif, Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir MSI beserta seluruh jajaran PP Muhammadiyah, dan Ketua Umum PP Aisyah Ibu Dr. Anda Hajah Nurjana Johantini MM MSI yang menyaksikan acara ini dari layar televisi, para guru besar senior UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya guru dan promotor saya, Profesor Dr. Azumardi Azra yang kali ini mengikuti melalui Zoom, dan juga guru senior dan mentor saya, Profesor Dr. HM Din Samsudin, dan seluruh para guru besar senior yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang mulia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia 2004-2009 dan 2014-2019. Profesor Dr. Muhajir Effendi, Menko PMK. Habib Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA. Saya panggil Nadib karena beliau minal Arabi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Wakil Ketua MPR RI, bersama kita hadir Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan, Dr. Haji Ahmad Basarah, juga Pak Haji Arsul Sani SHMSI, Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Dr. Andes Haji Zainud Tauhid Saadi MSI, juga Bapak Dr. Andes Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama 2014-2019, Dr. Haji Anwar Abbas, Sekum MUI, dan juga sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, Dr. Haji Marsudi Suhud, Ketua PBNU, Dr. Helmi Faisal Zaini, Sekjen PBNU, Dr. Gomar Gultom, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Bapak Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama dan juga Bapak Irjen Kementerian Agama,
Staf khusus Menko PMK Bapak Dr. Haji Didik Suhardi, Bapak Dr. Tony Toharudin, Ketua Ban SM, kemudian Dr. Andes Kiai Haji Arifin Junaidi, Sekretaris BSNP, juga sekaligus Ketua LP Ma'arif NU, yang saya juga alumni dari MINU, Profesor Dr. Suyatno, Bendahara Umum PP Muhammadiyah dan juga Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, Profesor Dr. Gunawan Suryo Putro, Rektor UHAMKA, kemudian Bapak Ateng, Ketua anggota BPH UMJ dan PWM DKI Jakarta, serta sahabat saya Mas Arifin Junaidi, pimpinan redaksi Republika, yang sangat saya cintai, Ibunda tercinta, Hajah Kartinah Siti Rohmah, Bude Hajah Siti Sofiah, kemudian istri saya, Hajah Masmidah, anak saya, Akil Aulia Wafda Amin, Brilian Dwi Izul Haq, Melati Niswa Konita, dan adik-adik saya, Koniah, Ma'ruf El Rumi, dan Nur Zaman, pimpinan wilayah Muhammadiyah dan warga Persyarikatan Muhammadiyah se-Indonesia, para pemirsa televisi Muhammadiyah dan televisi UIN Jakarta, serta seluruh hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada saya atas pengukuhan guru besar ilmu pendidikan agama Islam. Ini adalah kenikmatan dan sekaligus ujian. Ada min fadli Rabbi liyabluwani a'syukuru am akfur. Saya berterima kasih kepada Ibu Rektor dan seluruh jajaran pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan seluruh panitia yang telah memfasilitasi pengukuhan guru besar di tengah suasana yang belum sepenuhnya aman dari COVID-19. Karena timing itu, sebagian teman saya menyebut saya ini sebagai profesor COVID-19. Saya berterima kasih kepada para guru besar dan para tokoh nasional yang berkenan hadir secara fisik. Saya tahu Bapak dan Ibu sangat sibuk. Situasi COVID-19 ini juga penuh risiko. Sungguh kehadiran Bapak dan Ibu adalah kehormatan bagi saya. Semoga menjadi amal soleh dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah atas segala musibah dan diselamatkan dari COVID-19 ini, dan semoga musibah ini segera dapat diatasi. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Haji Ahmad Jamyadi almarhum dan Ibunda Kartinah Siti Rohmah. Berkat pengorbanan, doa dan cintamu, saya menjadi profesor. Terima kasih kepada istri dan anak-anak saya yang merelakan haknya terkurangi demi karir saya. I love you all. Ibu Rektor, hadirin dan hadirat yang saya hormati, jujur saya begitu emosional dan nervous, agak gugup menyampaikan pidato dan berdiri di sini. Ini sesuatu yang begitu emosional ketiga dalam hidup saya. Sebelumnya saya begitu gugup dan emosional ketika meminta Bapak melamar calon istri pertama saya. Dan ketika membaca sigot taklik bahwa saya adalah seorang suami yang harus cinta dan setia kepada istri. Ada beban bagi saya menyampaikan pidato guru besar. Banyak harapan bahwa saya akan menyampaikan pidato yang bernas. Harapan itu saya yakin tidak terpenuhi karena saya hanya menyampaikan gagasan yang sederhana tentang model pendidikan agama Islam pluralistis sebagai alternatif pembaruan pendidikan agama Islam. Menjadi guru besar adalah awal saya belajar, bukan titik kulminasi. Dengan segala ketulusan saya berharap bimbingan terutama dari para guru besar senior, para kolega dosen, dan para cendekiawan yang budiman. Ibu Rektor,
para guru besar, para tokoh nasional, dan seluruh pemirsa TV UIN dan TV-mu di mana saja berada. Pluralitas adalah realitas, sunnatullah yang terbentang di alam semesta. Manusia berbeda-beda secara jasmaniah, syu'ubiyah, dan diniyah karena sebab-sebab alamiah, ilmiah, dan amaliyah. Perbedaan melahirkan kemajmukan atas keragaman yang seringkali disebut dengan tanawu, ikhtilaf, dan ta'addud dalam khazanah Arab, atau plurality dan diversity yang merupakan kekayaan modal sosial, spiritual, dan politik yang apabila dikelola dengan baik dan benar serta sikap positif seperti inklusivisme, pluralisme, dan kemudian dapat memperkuat dan memajukan suatu bangsa. Sebaliknya, apabila pluralitas disikapi secara tertutup dan negatif, seperti radikalisme, eksklusivisme, dan fundamentalisme, bisa menimbulkan masalah, konflik, dan perpecahan. Secara umum, bangsa Indonesia hidup dalam suasana yang rukun dan damai. Masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, bahasa, budaya, dan agama hidup berdampingan secara damai. Hidup rukun dalam suasana saling menghormati, tepo seliro, gotong royong, dan kerjasama antar umat beragama telah mendarah daging dalam tubuh bangsa Indonesia. Kerukunan adalah DNA bangsa Indonesia. Di berbagai forum internasional, Indonesia adalah model dan champion bagaimana mengelola keberagaman budaya dan keberagamaan. Penelitian Balitbang Kementerian Agama menunjukkan indeks kerukunan umat beragama atau KUB di Indonesia masih cukup tinggi. Akan tetapi, penelitian PPIM Jakarta menunjukkan meningkatnya sikap dan perilaku intoleran di kalangan murid SLTA. Intoleransi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain materi pendidikan agama Islam, pengaruh faham Islamisme guru agama, kinerja pemerintah, dan media-media internet. Muatan tentang toleransi dan kehidupan kebangsaan sangat sedikit dibandingkan dengan muatan materi akidah, fikih, dan akhlak formal. Para guru agama juga cenderung intoleran dan semangat Islamisme yang tinggi. Intoleransi tumbuh di tengah kekecewaan terhadap kinerja pemerintah seperti keadilan sosial dan penegakan hukum. Teknologi internet juga mempengaruhi corak keberagamaan murid. Konten keagamaan di internet mayoritas bercorak eksklusif dan kuat nuansa intoleransi. Dalam beberapa hal, intoleransi juga merupakan reaksi atas intoleransi ekonomi, kebudayaan, dan intoleransi agama lain. Penelitian PPIM juga menemukan dua realitas yang menarik. Intoleransi intern umat beragama lebih tinggi dibandingkan dengan intoleransi terhadap pemeluk agama lain. Yang paling banyak menjadi sasaran intoleransi adalah kelompok minoritas yang dianggap sesat, seperti Syiah, Ahmadiyah, dan sebagainya. Dua, PPIM juga menemukan sebagian besar pelajar menunjukkan sikap dan minat yang tinggi untuk mempelajari dan berdialog dengan pemeluk agama lain. Realitas tersebut menunjukkan urgensi dan signifikansi pembaruan pendidikan agama Islam. Beberapa kajian dan penelitian menemukan pembelajaran PAI yang proteksionis, doktriner, dan mengarah kepada penyeragaman paham agama tertentu sebagai akibat dari kebijakan pemerintah, pendekatan yang teacher-centered, dan orientasi service dan achievement. Untuk membentuk sikap toleran dan membangun kehidupan sosial keagamaan yang rukun, damai, dan harmonis, sebagaimana termaktub dalam PP 55 tahun 2007, diperlukan model PAI pluralis. Model ini dikembangkan di atas 5 nilai pluralisme di dalam Al-Quran, yaitu ketuhanan, kebebasan, keterbukaan, kebersamaan, dan kerjasama. Beragama adalah fitrah manusia. Al-Quran dan hadis menjelaskan bahwa sesuai fitrahnya manusia lahir sebagai muslim. Walaupun banyak sekali kritik, sebagaimana disebutkan dalam Pew Research Center, mayoritas manusia di dunia menyatakan pentingnya iman dalam kehidupan, kebahagiaan, dan moralitas utama. Al-Quran menegaskan
bahwa manusia memiliki kebebasan apakah manusia akan beragama ataukah tidak beragama. Tidak ada paksaan dalam beragama, akan tetapi manusia harus bertanggung jawab dengan pilihan dan perbuatannya. Konsekuensi dari asas pertama dan kedua adalah keberagaman agama dan keberagamaan. Keberagamaan adalah kehendak Allah agar umat Islam tampil menjadi komunitas yang terbaik dengan kompetisi yang fair atau fastabiqul khairat. Islam tidak mengajarkan rivalitas dan permusuhan antar manusia betapapun mereka berbeda agama dan keyakinan. Islam mengajarkan agar sesama manusia dan pemeluk agama yang berbeda saling menghormati atau tasamuh, menghilangkan prasangka buruk dan mencela pemeluk simbol dan Tuhan agama lain. Dalam tradisi intelektual Islam, para ulama saling menghormati betapapun mereka memiliki ijtihad dan manhaj, bahkan kemudian madhab yang berbeda. Toleransi bukanlah talfik, sinkretisme dan agnotisme, tapi sikap terbuka dan menerima perbedaan dengan tetap memegang teguh dan mengamalkan keyakinan masing-masing. Lebih jauh, Islam mengajarkan agama manusia saling bekerja sama atau ta'awun atas dasar kebaikan dan takwa. Di antara agama terdapat titik temu dan titik seteru. Islam mengajarkan agar Muslim bertoleransi terhadap perbedaan dan bekerja sama di atas prinsip persamaan. Ibu Rektor, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. PAI pluralistis diharapkan dapat membentuk murid yang berjiwa pluralis dan inklusif, yaitu mereka yang memahami ajaran dan nilai-nilai Islam secara mendalam, taat beribadah, berakhlakul karimah, bersikap toleran, menghormati, menerima, mengakomodasi, dan bekerja sama dengan pemeluk agama, manhaj dan madhab yang berbeda. Murid yang berjiwa pluralis diharapkan dapat menjadi aktor dan pelopor dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang rukun dan damai di tengah pluralitas budaya, suku dan agama berdasarkan atas ajaran dan nilai-nilai pluralisme di dalam Islam. Untuk melaksanakan model PAI pluralis diperlukan pembaharuan kebijakan, pendekatan, pembelajaran, kurikulum dan evaluasi. Sesuai ketentuan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan agama diberikan sesuai agama murid dan diajarkan oleh guru yang seagama. Kebijakan ini perlu dipertahankan dan diperkuat keterlaksanaannya dalam praktik penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena faktor kebijakan, administrasi, keterbatasan anggaran, dan ideologi. Kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan agama sebagaimana diatur dalam PP 55/2007 dan PMA 16/2010 yang membatasi ruang lingkup pendidikan agama pada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta penganut aliran kepercayaan, serta ketentuan PMA 16/20 tentang ketentuan jumlah 15 murid seagama sebagai syarat minimal penyelenggaraan pendidikan agama perlu dirubah. Peraturan tersebut menghilangkan hak pemeluk agama di luar 6 agama resmi dan penganut aliran kepercayaan seperti umat Bahai, Sikh, Yahudi, dan sebagainya. Diperlukan pembaruan pendekatan pembelajaran ke arah yang lebih mindful, meaningful, dan joyful. Pendekatan mindful meliputi penerimaan murid yang berbeda-beda manhaj dan madhab dengan mengurangi bahkan menghapuskan generalisasi atau nihilisasi. Dalam pendekatan mindful, mendorong pembelajaran yang dialogis kritis, di mana guru memandu dan memfasilitasi murid untuk melihat masalah dari berbagai perspektif, memahami ikhtilaf sebagai proses mulai dari asal, dalil dan metode, bukan hanya hasil. Pendekatan mindful mendorong murid agar berpikir kritis atau critical thinking yang memungkinkan mereka menentukan pilihan keagamaan secara mandiri dan bertanggung jawab dengan tetap memahami dan menerima mereka yang berbeda. Pendekatan yang meaningful ditandai oleh pembelajaran yang aktual dan kontekstual, di mana murid menemukan makna pembelajaran yang menjawab pertanyaan, memenuhi kebutuhan, dan memberi bekal dalam kehidupan sekarang dan masa depan.
Pendekatan mindful dan meaningful dapat terlaksana dalam suasana pembelajaran yang joyful atau menyenangkan. Tidak ada tekanan, aman tanpa kekerasan, seperti yang selama ini dikembangkan dalam pembelajaran Paikem atau Paikem Gembrot. Orientasi pembelajaran diarahkan pada children-centered berbasis deep learning, mendalami dan menciptakan ilmu dengan motivasi intrinsik yang kuat, memanfaatkan berbagai sumber belajar di satuan pendidikan, masyarakat, dan internet. Diperlukan pembaruan kurikulum dengan muatan esensial berbasis growth mindset, lifelong learning, dan integrasi satuan pendidikan formal dengan lembaga-lembaga pendidikan masyarakat seperti masjid, musola, majelis taklim, dan sebagainya. Tidak semua hal harus diajarkan dalam satuan pendidikan. Karena itu, pembelajaran tentang kaifiyah sholat misalnya bisa diajarkan di lembaga pendidikan masyarakat. Mengajarkan kaifiyat sholat di satuan pendidikan berpotensi menimbulkan penyeragaman madhab dan disengagement antara murid dengan masyarakat. Yang diajarkan di satuan pendidikan adalah pemahaman dalil-dalil nakli dan akli tentang dasar-dasar ibadah sholat, serta penjelasan ilmiah tentang hikmah dan transformasi salat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diperlukan pembaruan evaluasi sebagai instrumen yang berfungsi meningkatkan kualitas pembelajaran atau evaluation for learning, dan refleksi perilaku atau authentic evaluation dengan mengurangi evaluasi yang terlalu kognitif heavy sebagai penentu utama kelulusan atau evaluation of learning. Evaluasi diarahkan ke arah yang lebih reflektif dan metakognitif, di mana murid dapat mengevaluasi kualitas belajar dan kualitas diri berdasarkan ajaran Islam. Untuk itu, ujian nasional pendidikan agama Islam yang berlaku sekarang ini sudah waktunya dihapuskan. Selain tidak mendorong ke arah pembelajaran yang kualitatif, juga bisa mengarah kepada penyeragaman paham agama, terutama untuk soal dalam bentuk-bentuk yang objektif. Yang tidak kalah penting adalah pembaruan pembinaan dan pendidikan guru pendidikan agama Islam. Meskipun bukan segala-galanya, guru merupakan sentral figur yang menentukan keberhasilan pendidikan PAI pluralis. PAI pluralis meniscayakan guru PAI yang pluralis inklusif sebagai kompetensi sosial sebagaimana diatur dalam PMA 16 tahun 2010. Dalam konteks ini, FITA, khususnya FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai produsen guru dan guru PAI memiliki peranan dan fungsi yang sangat strategis. Mampukah FITK mendidik guru PAI yang profesional, berkepribadian, dan plural inklusif? Waktulah yang akan membuktikannya. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pidato sederhana yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang kurang berkenan. Walaupun alumni NU, karena sudah saya di PP Muhammadiyah, izinkan saya menutup dengan Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan guru besar. Pengukuhan guru besar oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilanjutkan dengan pemakaian kalung guru besar dan penyerahan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia oleh Rektor. Kami persilahkan Profesor Dr. Abdul Mu'ti MID untuk menuju ke tempat pengukuhan. Rektor mengukuhkan guru besar. Atas nama Senat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 67196-MPK-KP-2020 tentang kenaikan jabatan akademik, fungsional, dosen, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan ini saya mengukuhkan Profesor Dr. Abdul Mu'ti, MED, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai guru besar dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada saudara dalam mengemban tugas yang mulia ini dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian yang tinggi. Dengan ini pula, saya atas nama Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengucapkan selamat atas pengukuhan saudara sebagai guru besar. Barakallahu fikum. Pemakaian kalung guru besar oleh Rektor kepada Profesor Dr. Abdul Mu'ti MED. Dilanjutkan penyerahan surat keputusan dan foto bersama. Baik Bapak dan Ibu, kita berikan aplaus yang paling meriah. Telah dikukuhkan secara resmi Profesor Dr. Abdul Mu'ti MED oleh Rektor UIN Jakarta dengan penyerahan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya berkenan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Tim dokumentasi kami persilahkan untuk mengabadikan sesi foto bersama. Terima kasih dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Rektor kami silakan duduk kembali. Dipersilahkan. Dapat melihat ke arah kamera, tepatnya berada di depan Prof. Amadi dan Prof. Mu'ti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan terus membawa keberkahan untuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bapak dan Ibu, kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk pengukuhan Profesor Dr. Abdul Mu'ti MED. Sambutan Rektor. Profesor Dr. Amani Lubis MA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat, yang mulia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Wapres Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Terima kasih atas kehadiran Bapak di
Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kita semua hormati, Bapak Asrul Sani, Wakil Rektor MPR RI, Profesor Dr. Muhajir Effendi, Menko PMK, Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Zainud Tauhid Saadi, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama 2014-2019, Bapak Marsudi Suhud, Ketua PBNU, Bapak Gomar Gultom, Ketua Umum PGI, Bapak Anwar Abbas, Sekjen MUI dan Ketua PP Muhammadiyah, serta hadirin para tokoh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di ruang auditorium ini. Yang saya hormati Ketua Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Abudin Nata, beserta Sekretaris Senat, Profesor Dr. Armai Arif. Yang saya hormati, kita semua hormati para Wakil Rektor Akademik Profesor Zulkifli, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Profesor Ahmad Rodoni, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Bapak Profesor Dr. Masri Mansur, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan Profesor Dr. Andi Faisal Bakti, para guru besar yang hadir offline, hadir di auditorium ini. Alhamdulillah, terima kasih yang hadir di sini dan yang hadir secara online. Hadir di auditorium Bapak Profesor Dr. Din Syamsuddin, Bapak Profesor Dr. Ridwan Lubis, Profesor Dr. Jamhari, Bapak Profesor Dr. Suwito, Bapak Profesor Dr. Husni Rahim, Ibu Profesor Ulfah Fajarini, dan yang saya hormati para dekan semua antusias hadir. Alhamdulillah 12 fakultas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para dekannya hadir, kecuali beberapa dekan yang izin karena ada tugas tidak bisa ditinggalkan yang terkait dengan tugasnya. Yang saya hormati hadirin semua di forum platform online, para guru besar yang hadir tadi di Zoom mengikuti acara ini, lebih dari lebih dari 30 profesor mengikuti melalui platform. Dan ini saya hargai karena semua ingin menyaksikan pengukuhan guru besar Profesor Dr. Abdul Mukti. Yang saya banggakan tentu Profesor Dr. Abdul Mukti yang pengukuhannya hari ini, hari yang berkah bagi kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bagi umat Islam dan bagi bangsa Indonesia. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tahun 2020 ini sampai Agustus 2020 telah memperoleh guru besar baru sebanyak 6 orang. Kami sangat bangga, terima kasih. Dan tahun lalu pun 2019 ada 6 guru besar baru. Karena kondisi COVID-19 inilah maka pengukuhan guru besarnya belum dilaksanakan, tetapi insya Allah akan dilaksanakan ketika waktu memungkinkan. Dan saya menghargai Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti melaksanakan pengukuhannya sekarang ini pada tanggal 2 September 2020. Yang saya dengar memang hari ini adalah hari ulang tahun beliau. Selamat ulang tahun, Prof. Dan mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu dalam pengabdian yang tiada henti, dan juga sehat walafiat
serta memberikan ide-ide jeniusnya kepada kita semua insya Allah. Khususnya kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, di mana beliau adalah guru besar ilmu agama Islam di fakultas tersebut. Alhamdulillah, pengukuhan ini kita laksanakan dan para tokoh hadir dalam suasana pandemi COVID ini, tetapi semua saya rasakan haus akan ilmu, haus akan mendengarkan orasi ilmiah yang sangat penting di zaman sekarang ini untuk melakukan banyak penyesuaian. Khususnya di zaman pandemi COVID, kita harus melaksanakan pembelajaran langsung dan pembelajaran cerdas. Pembelajaran langsung adalah yang konvensional bila suasana memungkinkan, dan pembelajaran cerdas melalui online dan transformasi di bidang kurikulum, di bidang pembelajaran dan pengajaran secara umum. Untuk itu, pendekatan proaktif dan bijaksana sangat kita perlukan. Hadirin yang saya hormati, Bapak Yusuf Kalla, Bapak Nadiem Makarim, Bapak Muhajir, kampus UIN Jakarta adalah kampus pembaharuan. Sejak tahun 70-an, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjuang bersama kampus-kampus lain, bersama tokoh-tokoh lain untuk mengembangkan pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi Islam untuk lebih modern, untuk menjadi modern dan melaksanakan pembelajaran cerdas yang sekarang ini kita rasakan sangat diperlukan. UIN Jakarta mengembangkan integrasi ilmu yang sangat relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya STEM dan juga moderasi beragama. Integrasi ilmu adalah dasar dari moderasi beragama yang kita canangkan di UIN Jakarta beserta pengembangan ilmu pengetahuan secara umum. 12 fakultas yang ada di UIN Jakarta semua mengembangkan di tridharma perguruan tingginya, baik pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tahun ini 2020 memang sangat monumental atau sangat unik karena kita bekerja semua di masa pandemi COVID-19. Masa disrupsi inilah yang menuntut kita agar lebih kuat, lebih tangguh dan juga lebih memikirkan bagaimana kepentingan bangsa, kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Saya sangat mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Mukti bahwa ada 4 ranah pembaruan pendidikan agama Islam yang pluralistik di Indonesia. Yang pertama, pembaruan kebijakan ke arah pendidikan agama Islam yang inklusif. Yang kedua, pembaruan pendekatan secara mindful, meaningful, and joyful. Ketiga adalah pembaruan kurikulum dengan menerapkan lifelong learning dan growth mind. Yang keempat adalah pembaruan sistem penilaian. Ini adalah PR kita bersama yang kita harus lakukan untuk melakukan pembaruan pendidikan agama Islam yang pluralistik, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di tengah bangsa Indonesia bisa diminimalisir dan bahkan dihilangkan. Kerukunan umat beragama, kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat diutamakan. Untuk itu bersikap toleran, menghormati, mengakomodasi pendapat orang lain, bekerja sama, serta membangun kehidupan masyarakat rukun damai di tengah pluralitas budaya, suku, agama, haruslah atas dasar pluralitas, haruslah atas dasar nilai-nilai keagamaan yang luhur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pertama,
atas kehadiran semua tokoh masyarakat, tokoh agama di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Merupakan suatu kehormatan bagi kami kehadiran Bapak dan Ibu, serta kami mohon doa untuk kemajuan dan juga keberhasilan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta membekali generasi muda untuk lebih tangguh di masa yang akan datang membangun negeri ini. Terima kasih kepada Profesor Dr. Abdul Mukti yang telah menyampaikan ide-idenya pada orasi ilmiah pengukuhan guru besarnya, dan saya ucapkan selamat sekali lagi. Terima kasih kepada semua yang telah hadir baik secara daring maupun luring. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, beberapa tokoh di Indonesia tentu turut serta berbahagia atas pengukuhan dari Profesor Dr. Abdul Mukti MID ini. Beberapa tokoh pun menyampaikan ucapan selamatnya dalam tayangan video yang sudah kami siapkan karena tidak dapat hadir secara langsung untuk bergabung di Auditorium Harun Nasution. Untuk itu kita kembali layangkan pandangan kita ke arah screen yang berada di depan Bapak dan Ibu di sisi kanan dan kiri Auditorium Harun Nasution untuk menyaksikan penayangan video ucapan selamat dari para tokoh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Profesor Dr. Abdul Mukti MED sebagai guru besar dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Teriring doa semoga amanah baru ini semakin meningkatkan dedikasi dan pengabdian saudara dalam mengembangkan ilmu pendidikan agama Islam di Indonesia. Saya yakin bahwa Prof. Dr. Abdul Mukti akan terus mengembangkan dan memperdalam bidang keilmuannya sebagai yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kullama zadani ilman zadani jahlan. Setiap kali aku bertambah ilmu, maka kebodohanku makin bertambah. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Teruslah berkarya bagi institusi dan dunia keilmuan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas pengukuhan guru besar saudara kami tercinta Dr. Haji Abdul Mukti di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang hari ini saya panggil Profesor Dr. Haji Abdul Mukti, merupakan sedikit dari banyak sosok yang berhasil menjadi aktivis pergerakan ormas Islam yang mampu berkomitmen penuh dalam aktivisme Muhammadiyah, sekaligus sukses di dunia akademik, serta mampu mengembangkan peran menjadi mubalik, penulis, serta peran kebangsaan dan hubungan internasional yang cukup berhasil. Semoga ilmu dan pengalaman Mas Mukti yang sangat berharga ini memberi manfaat terbaik bagi diri, keluarga, Muhammadiyah, umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta sebagaimana pesan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas.
insan terbaik ialah yang memberi manfaat terbaik bagi kehidupan umat manusia dalam aktualisasi rahmatan lil alamin. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita semua menyaksikan pengangkatan atau penetapan Profesor Dr. Abdul Mukti untuk menjadi guru besar dalam ilmu pendidikan agama Islam. Dalam zaman ini saya selalu menggambarkan bahwa adalah partisipasi umat yang terbesar, khususnya di pendidikan, di bidang riset, di bidang berbagai politik, di bidang apa itu tertinggi. Dalam artian masyarakat yang menyadari tentang kehidupan beragama yang baik. Nah tentu ini juga berkat pendidikan agama yang tentu kita sadari meningkat dengan baik. Maka tentunya ini tentu membutuhkan suatu sistem yang baik. Dan itulah maka saya ingin mengucapkan selamat kepada Profesor Mukti atas pencapaiannya. Dalam bidang pendidikan tentu kita mengetahui guru besar adalah puncak daripada karier seorang guru atau seorang dosen untuk mencapai itu. Semoga ilmu yang didapat dan yang akan diberikan kepada seluruh mahasiswa akan bermanfaat bagi kita semua dan tentu akan bermanfaat kepada bangsa dan umat keseluruhan. Saya Puan Maharani, Ketua DPR RI, mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Profesor Dr. Abdul Mukti MED sebagai Guru Besar Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Menjadi guru besar adalah kehormatan yang luar biasa bagi seorang pendidik, yang tentu saja ini juga merupakan sebuah amanah untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa, agar pemuda dan pemudi kita selalu mencintai Indonesia dan selalu berkarya bagi bangsa dan negara. Semoga pengukuhan guru besar ini menambah semangat bagi Profesor Abdul Mukti MED untuk terus mengabdikan ilmunya dalam mencerdaskan dan memajukan bangsa dan negara tercinta. Izinkan pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat, juga bangga dan bahagia kepada karib saya, sahabat saya, Bapak Haji Abdul Mukti, yang pada hari ini telah meraih gelar profesor bidang pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Saya tahu Pak Mukti sebetulnya sudah profesor sebelum profesor, artinya kedalaman dan keluasan ilmu yang digelutinya selama ini sebetulnya sudah lebih dari cukup untuk menjadi seorang guru besar, dan hari ini sebetulnya hanya formalitas saja. Saya yakin dengan diraihnya pangkat tertinggi akademik oleh teman saya Pak Mukti akan membuat beliau lebih percaya diri untuk melayani umat dan memberikan pengabdian terbaiknya untuk bangsa. Pada kesempatan yang baik ini tentunya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan untuk hadir baik langsung maupun virtual pada acara pengukuhan guru besar Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, yang sekaligus juga adalah sahabat saya sejak lama, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Pengukuhan ini saya kira sudah sangat tepat karena saya beberapa kali bertemu, berdiskusi dengan beliau, dan saya merasakan beliau lah sosok yang sangat intelektual, salah satu pemikir Muhammadiyah, sehingga menjadi guru besar ilmu pendidikan agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah merupakan sesuatu yang saya kira memang patut
untuk diberikan kepada beliau. Semoga dengan pengukuhan ini akan dapat memberikan manfaat bagi seluruh sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus juga untuk seluruh kalangan akademik, lebih khusus tentunya di ilmu pendidikan agama Islam, dan tentunya selamat juga kepada Muhammadiyah dengan lahirnya guru besar baru. Tahniah dan alfu mabruk bagi Profesor Dr. Abdul Mu'ti MAD atas anugerah guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya sudah lama meyakini bahwa saudaraku Abdul Mu'ti akan meraih gelar ini. Selain karena kapasitas intelektual dan kecerdasan yang tinggi, pengetahuan yang luas, kemampuan menulis, dan artikulasi akademik yang tinggi, Saudara Abdul Mu'ti akan menjadi guru besar. Hanya mungkin keaktifan berorganisasi akan menjadi kendala. Namun sekarang semuanya menjadi kenyataan. Saudaraku Abdul Mu'ti menjadi Profesor Dr. Abdul Mu'ti MAD. Anugerah ini bukan akhir, tapi justru awal bagi Profesor Dr. Abdul Mu'ti untuk menggelar sajadah panjang keilmuan, menebar kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan universal. Selamat kepada Dr. Abdul Mu'ti yang telah berhasil mendapatkan mencapai derajat tertinggi, yaitu dalam dunia akademik, yaitu profesor dalam bidang pendidikan agama Islam. Ini satu pencapaian yang luar biasa karena Dr. Abdul Mu'ti ini pertama-tama dia pindah dari Semarang ke Jakarta, ke UIN Jakarta. Ini jelas sekali proses yang memakan waktu dan lama, tetapi tetap teguh di dalam upaya untuk pindah berkarir ke Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Jakarta. Dan yang kedua tentu saja Dr. Abdul Mu'ti ini juga sangat aktif di pimpinan Pusat Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, sekarang menjadi Sekretaris Umum, juga menulis disertasi yang sangat bagus mengenai KRIS Muha, sekolah-sekolah Muhammadiyah atau lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah yang banyak menampung juga mahasiswa atau pelajar non-muslim. Itu disertasi yang sudah diterbitkan dan bagus sekali. Dan untuk itu sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada Profesor Abdul Mu'ti. Mudah-mudahan tetap berkarya, terus menulis dengan membawa nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan terus mengembangkan ilmu pendidikan Islam dan memberikan kontribusi bagi reformasi dan modernisasi pendidikan Islam di tanah air kita secara keseluruhan, yang memang masih harus digenjot pertumbuhan dan kemajuannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada saudara saya, sahabat saya, dan teman seperjuangan saya, Profesor Dr. Abdul Mu'ti, yang pada hari ini dikukuhkan sebagai guru besar Ilmu Pendidikan Agama Islam. Profesor Dr. Abdul Mu'ti adalah figur yang memiliki integritas akademik yang tidak diragukan lagi. Tapi lebih dari itu, Mas Mu'ti adalah orang yang memiliki integritas personal yang luar biasa. Hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan semuanya satu, hanya untuk kemaslahatan umat. Mas Mu'ti, selamat. Jadi kita sekarang sudah sama-sama besar, baik fisik maupun gelarnya. Dengan penuh syukur, mewakili Konferensi Wali Gereja Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Mu'ti
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang pada hari ini mengucapkan pidato pengukuhan sebagai guru besar di dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Semoga isi pemikiran dan gagasan dari pidato pengukuhan guru besar ini dapat disebarkan menjadi bahan perenungan bagi kita semua, sehingga berkat gagasan-gagasan yang selalu disebarkan oleh Bapak Abdul Mukti, kehidupan beragama di Indonesia semakin berperan untuk membangun kebersamaan yang diwarnai oleh persaudaraan sejati dan damai sejahtera. Gelar profesor merupakan puncak dari pencapaian seorang tenaga pengajar. Dan hari ini, pencapaian tersebut diraihnya dan dikukuhkan. Dan saya mengenal betul Mas Mufti, yang saya tahu beliau dalam melaksanakan atau mengerjakan sesuatu selalu tekun dan fokus, sehingga apa yang dikerjakannya itu sesuai dengan rencananya dan selalu berhasil. Selamat kepada Profesor Dr. Abdul Mukti MED yang pada hari ini dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Semoga ilmu dan gelar yang diraihnya semakin bermanfaat buat masyarakat banyak dan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Saya ingin memberi ucapan selamat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Mukti MED atas penganugerahan gelar guru besar di bidang ilmu pendidikan agama Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Saya yakin dengan kedalaman ilmu dan keluasan wawasan beliau akan memberi kontribusi yang besar bagi umat Islam dan dunia pendidikan di Indonesia. Teruslah menjadi seorang pendidik yang memberi pencerahan dan keteladanan yang luhur bagi kemajuan anak bangsa. Selamat pagi untuk orang yang paling bahagia hari ini. The Professor of the Day, Profesor Dr. Abdul Mukti, yang sudah puluhan tahun kita bersahabat. Sekalipun sudah mengetahui sebelumnya, saya tetap merasa sangat gembira menyambut hari ini Dr. Abdul Mukti resmi dapat menyandang gelar guru besar. Saya pribadi dan mewakili pimpinan Pusat Permabudi Persatuan Umat Buddha Indonesia ingin menyampaikan selamat kepada Profesor Dr. Abdul Mukti. Kami semua percaya bahwa dengan ilmu dan gelar yang disandang, dengan karakter Profesor Mukti yang selalu rendah hati dan rasa peduli yang tinggi dalam kemanusiaan dan hubungan sosial, akan membawakan manfaat, kemajuan, bukan saja bagi alma maternya, bagi Muhammadiyah, namun juga bagi seluruh umat Islam dan bagi kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Saya Haji Fahrul Razi, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan turut bersyukur atas pengukuhan Profesor Dr. Haji Abdul Mukti MED sebagai guru besar dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Mohon maaf saya tidak dapat hadir di tengah acara pengukuhan ini secara langsung karena harus bertugas ke Papua untuk mensukseskan program Kita Cinta Papua.
Semoga Mas Abdul Mukti senantiasa mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diiringi kesuksesan dan juga menjadi maslahat bagi umat dan bangsa. Profesor Dr. Abdul Mukti MID atas pengukuhan guru besar yang telah dilaksanakan. Penutupan sidang Senat terbuka. Ketua Senat, Profesor Dr. Abudinata MA, kami silakan. Hadirin para pemirsa dan pendengar yang kami muliakan, sebelum mengakhiri acara ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih pada seluruh para tamu undangan, para hadirin pemirsa dan para pendengar yang telah mengikuti rangkaian acara ini dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan tertib. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Selain itu, ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Sekretaris Senat Universitas, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para wakil rektor, para dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, para guru besar anggota prosesi, para anggota Senat Universitas, para dosen, para tenaga kependidikan, dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada segenap panitia yang telah mempersiapkan terselenggaranya acara ini dengan baik. Terakhir, kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam penyelenggaraan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan dan tidak pada tempatnya. Selanjutnya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Saya nyatakan diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Anggota prosesi kami mohon untuk tetap berdiri, para tamu undangan kami silahkan duduk kembali. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Kami persilahkan kepada Profesor Dr. Abdul Mu'ti MID untuk dapat menempati posisi di bagian depan, tepatnya berada di sisi paling kanan. Kepada tim dokumentasi, kami persilahkan mengabadikan momen foto bersama Profesor Dr. Abdul Mu'ti MID beserta jajaran pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih, kami persilahkan untuk kembali duduk kepada anggota prosesi. Kami persilahkan kepada Rektor UIN Jakarta serta Profesor Dr. Abdul Mu'ti MID untuk dapat menuju ke area bawah panggung untuk kita laksanakan sesi foto bersama berikutnya, yaitu bersama keluarga tercinta dari Profesor Dr. Abdul Mu'ti. Kami panggilkan Ibunda tercinta, istri serta putra-putri beliau, mohon untuk dapat mendampingi ke depan. Kami panggilkan Ibu Hajah Kartina, Ibu Hajah Masmidah, Akil Aulia Wafda, Brilian Dwi Izul Haq, serta Melati Niswa Konita. Baik, dipersilahkan kepada tim dokumentasi. Ya, ini adalah support system terbesar Profesor Dr. Abdul Mu'ti MID yang sampai saat ini telah mendampingi, mendoakan sampai bisa meraih gelar tertinggi di bidang akademik, khususnya sebagai guru besar di bidang ilmu pendidikan agama Islam. Terima kasih dan kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya berkenan untuk dapat berfoto bersama Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014-2019 yang terhormat Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla. Kemudian kami panggilkan juga para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Haji Ahmad Basyaroh, Dr. Haji Zulkifli Hasan, Dr. Andes Haji Arsul Sani MA. Kami persilahkan untuk ke depan.
Terima kasih kami ucapkan dan dipersilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya kami panggilkan Menteri Koordinator Pembangunan Masyarakat Manusia dan Kebudayaan, Profesor Dr. Muhajir Effendi, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem M. Makarim. Mas Menteri dipersilahkan. Selanjutnya kami panggilkan juga Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Andes Haji Zainud Tauhid Saadi, dan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2014-2019, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Berkenan kepada anggota prosesi, kami persilahkan untuk berdiri. Bergabung berfoto bersama dengan Profesor Dr. Abdul Mu'ti MID. Terima kasih dan mohon dapat bersiap-siap terlebih dahulu. Kami panggilkan Dr. Helmi Faisal Zaini, Dr. Anwar Abbas, Dr. Marsudi Syuhud. Silahkan dapat berfoto bersama untuk sesi berikutnya. Dr. Helmi Faisal, Dr. Marsudi Syuhud, Dr. Anwar Abbas. Dan kami panggilkan juga Profesor Dr. Gunawan. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami panggilkan Profesor Dr. Suyatno, Bapak Tony Toharudin PhD, Dr. Gomar Gultom, Profesor Dr. Agus Suradika. Dipersilahkan. Terakhir. Kan 4-4 katanya. Ini masih banyak soalnya terakhir. Terakhir nih. Terima kasih dan kami persilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya kami panggilkan Bapak Irfan, Bapak Kevin selaku staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia, serta dari BSNP dipersilahkan. Untuk sesi berikutnya dapat berfoto bersama dengan Prof. Muti.
Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti sesi foto bersama dan memberikan ucapan selamat kepada Profesor Dr. Abdul Mu'ti MID. Selanjutnya akan ada prosesi meninggalkan ruang acara untuk para anggota prosesi. Prosesi meninggalkan ruang acara. Kami persilahkan kepada anggota prosesi UIN Jakarta, Ketua Senat, Rektor, Sekretaris Senat, para dekan, para guru besar untuk meninggalkan ruang acara sambil memberikan ucapan selamat kepada Profesor Dr. Abdul Mu'ti MID. Mohon dapat diberikan jalan kepada tamu undangan yang masih berada di area Auditorium Harun Nasution. Untuk para jajaran pimpinan UIN Jakarta akan meninggalkan ruang acara. Hadirin, demikianlah rangkaian acara pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Abdul Mu'ti MID pada hari ini, Rabu 2 September 2020. Atas nama seluruh Sivitas Akademika UIN Jakarta dan panitia penyelenggara, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu untuk meringankan langkahnya memberikan ucapan selamat kepada Guru Besar. Saya Taufan Maulana mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.